Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Restu Buana, yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN 3 Restu Buana. Di sini pada hari ini saya akan melakukan diseminasi, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, salah satu aksi nyata dari modul 1.4 dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah. Untuk sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya acara kita pada pagi hari ini lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kiki Septiana Yuda, saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang beragama lain, saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih kepada rekan kita Bu Esti, yang mana beliau sedang mengikuti atau menjadi calon guru penggerak angkatan ke-11. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Esti ini bisa memotivasi kita untuk rekan-rekan untuk melakukan hal yang sama atau untuk menambah wawasan kita dalam bidang pendidikan, entah itu guru penggerak atau yang lainnya, atau bahkan sekarang yang sedang dapat panggilan PPG, saya ucapkan selamat. Di sini Bu Esti akan membagikan atau menularkan kepada kita, menyebarkan pemahamannya tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Bu Esti kali ini bisa menambah pemahaman, menambah ilmu untuk kita sebagai pendidik dan untuk menjadikan kita pendidik yang lebih baik lagi. Mungkin kesempatan kali ini saya tidak bisa mengikuti sampai selesai karena saya juga ada acara di luar. Mungkin sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara ini berlangsung lancar sampai dengan selesai. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, bukan maksud untuk mengajari ikan berenang, tetapi di sini saya hanya ingin berbagi pengetahuan mengenai budaya positif yang saya ikuti dari program guru penggerak. Jika nanti dalam penyampaian materi saya ada yang keliru, mohon diluruskan. Jika ada yang kurang, mohon ditambahkan Bapak Ibu. Di sini budaya positif konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol guru.
dan yang kedelapan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu, yang tadinya kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas dengan pembelajaran yang berpusat pada guru, semoga bisa diharapkan kita bisa merubah dengan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, karena ternyata seharusnya kita menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan murid, Bapak Ibu, karena perkembangan murid di kelas itu tidak sama. Ada yang perkembangannya rendah, ada yang perkembangannya sedang, dan ada yang tinggi. Jadi diharapkan saat proses pembelajaran kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan kebutuhan murid dan sesuai dengan perkembangan murid dengan menggunakan media-media dan model pembelajaran yang bervariasi, sehingga terbentuklah murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama, berkebinekaan global. Yang kedua, bergotong royong. Bergotong royong di sini ternyata bukan hanya untuk membersihkan lingkungan saja, Bapak Ibu, tetapi bekerja sama dalam segala hal yang berhubungan dengan hal-hal yang positif. Yang ketiga, kreatif. Anak-anak yang bisa menciptakan ide-ide baru, hasil atau produk baru dari kreativitasnya, Bapak Ibu. Bernalar kritis, mandiri, dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ternyata guru mengontrol murid itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Kita mengontrol murid jika murid tersebut tidak memiliki motivasi dari dalam dirinya, atau biasa disebut motivasi intrinsik. Murid tersebut akan melakukan perubahannya dalam waktu yang pendek saja, Bapak Ibu, atau ketika dia bertemu dengan kita saja, karena perubahan tersebut dilakukan hanya karena dia takut kepada gurunya, tidak melakukan perubahan tersebut karena kemauan diri dia sendiri, diri murid itu sendiri dalam dirinya, atau motivasi intrinsiknya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ternyata bahwa penguatan positif itu belum tentu efektif dan bermanfaat bagi murid, karena itu tadi tidak ada motivasi intrinsiknya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata kritik dan membuat rasa bersalah itu belum tentu menguatkan karakter murid kita, Bapak Ibu. Itu hanya ilusi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Jadi kita sebagai orang dewasa, kita guru tentunya lebih dewasa daripada murid-murid kita. Kita tidak berhak untuk memaksa Bapak Ibu. Yang selanjutnya, kita yang tadinya pemikiran kita stimulus respon harus kita ganti dengan teori kontrol Bapak Ibu. Yang tadinya kita berpikir realitas kebutuhan kita itu sama, ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu. Yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kita harus mengganti pikiran kita itu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang tadinya kita berpikir kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita harus ubah dengan kita berusaha memahami pandang orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ketika kemauan dalam diri kita tidak ada, ya tidak akan terjadi sebesar apapun pengaruh motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar untuk melakukan perubahan dalam diri kita, tidak akan terjadi perubahan tersebut jika tidak ada motivasi dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah yang harus kita ganti yaitu model berpikir menang-menang. Yang selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum saya masuk ke dalam materi ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, itu apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu ya. Terus apalagi Bapak Ibu? Mematuhi peraturan. Ternyata disiplin itu berasal dari kata disiplina Bapak Ibu, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai peserta didik, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Menurut Ibo Primariers Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu merupakan menurut Ibo Primariers Program PYP, yaitu nilai-nilai kebajikan universal.
Selanjutnya, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih, sayang, dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang berdasar kata bertahan hidup yang antara lain makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kasih sayang dan rasa diterima antara lain rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini dari kelima ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang dimana secara tidak langsung ini semua kita butuhkan untuk dalam proses kehidupan kita, ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri, dan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar diri kita. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya, dan motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, ketika di dalam diri kita mendapatkan motivasi intrinsik, tetapi tidak ada motivasi intrinsik dalam diri kita, sehingga terciptalah bahwa kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja, ya. Perubahan yang kita lakukan terjadi dalam jangka pendek. Perubahan yang kita lakukan terjadi dalam jangka pendek, Bapak Ibu. Ada 3, yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan ini tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman tidak ada korelasi realistis. Hukuman itu terjadi tiba-tiba, ya Bapak Ibu, bersifat satu arah, yang dimana contohnya ketika anak melakukan hal yang tidak kita sukai, langsung kita beri hukuman, misalnya lari ke lapangan. Nah, itu bersifat satu arah, yang dimana hanya disepakati oleh yang memberi hukuman, berupa hukuman fisik atau psikis, seperti lari di lapangan tadi maupun cacian makian, ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi ada korelasi realistis. Jadi konsekuensi ini sebenarnya sudah disepakati, Bapak Ibu. Namun
mungkin ada beberapa murid, mungkin ada kalanya mereka melakukan kesalahan, sehingga contohnya ketika ada anak di dalam kelas saat melakukan ulangan, ya Bapak Ibu, dia mencontek temannya, lalu kita memberi teguran atau hukuman kepada anak tersebut. Nah, yang terjadi, anak tersebut menerima konsekuensi dari kesalahan yang dia buat, karena sebelumnya kita memiliki kesepakatan bahwa tidak boleh mencontek saat ulangan. Selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini, bahasa restitusi ini baru saya dengar Bapak Ibu. Saya juga baru mengetahuinya saat mengikuti program calon guru penggerak ini. Restitusi ini saat anak melakukan kesalahan, tidak serta-merta langsung kita beri hukuman, tidak serta-merta langsung kita kasih konsekuensinya, tetapi kita panggil terlebih dahulu anak tersebut, kita ajak dialog, lalu kita tanya kenapa dia melakukan hal tersebut, sehingga nanti kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Anak tersebut bisa mencari solusinya sendiri, tentunya dibantu oleh kita sebagai gurunya, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfikon. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang telah kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kita hanya akan melakukan hal tersebut ketika kita mendapatkan imbalan hadiah atau penghargaan. Jika tidak mendapatkan penghargaan, imbalan atau hadiah, kita tidak akan melakukan hal tersebut, sehingga penghargaan dianggap tidak efektif. Yang selanjutnya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut melakukan perilaku yang kita inginkan.
orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir tidak berhasil. Ini real ya Ibu ya. Penghargaan ternyata tidak efektif. Ketika kita yang berbadan gendut, gempal, memiliki keinginan untuk kurus, dan ada seseorang yang menjanjikan untuk memberikan hadiah jika kita berhasil diet, kebanyakan diet itu tidak akan berhasil Bapak Ibu, karena sudah dijanjikan penghargaan, sehingga bisa disebut penghargaan tersebut tidak efektif karena tidak ada keinginan motivasi intrinsik itu tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Ternyata misal kita ambil contoh saat kita bersih-bersih di hari Jumat Bapak Ibu, ada satu anak yang kita perhatikan, dia rajin bersih-bersih, lebih rajin dibanding teman yang lainnya. Lalu kita panggil anak tersebut, kita beri penghargaan anak tersebut di depan teman-temannya. Ternyata teman-temannya itu ada beberapa yang tidak menerima hal tersebut Bapak Ibu. Ada di dalam hati teman-temannya itu yang tidak ikhlas bahwa satu temannya mendapatkan penghargaan, padahal sama-sama capek, sama-sama bersih-bersih, sehingga penghargaan bisa merusak hubungan yang dimana bisa membuat teman-teman yang lain iri dan membenci yang mendapatkan penghargaan tersebut. Yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi, ketika kita sebagai guru, apa-apa murid dikasih hadiah, apa-apa dikasih hadiah. Nah, kemungkinan murid tersebut melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan hadiah tersebut, hanya untuk menyenangkan gurunya. Hal yang dia lakukan tidak dari hatinya. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Sehingga mungkin ini salah satu program perankingan dihapuskan ya Bapak Ibu. Ketika program rankingan di dalam kelas ada, terjadilah persaingan di dalam kelas tersebut untuk mendapatkan juara 1, peringkat 1. Yang selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Contohnya, saat melakukan perlombaan Bapak Ibu, perlombaan ketika 17 Agustus misalnya ya, anak tersebut tahun kemarin dia tidak mendapatkan hadiah atau tidak menang ya saat melakukan perlombaan, sehingga tahun ini dia tidak semangat untuk mengikuti perlombaan karena anak tersebut ingat kalau dia tahun kemarin tidak mendapatkan hadiah karena tidak menang ya, sehingga untuk tahun kegiatan selanjutnya anak tersebut berhenti mencoba, malas dia mau ikut lagi. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja
dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi ketika ternyata Bapak Ibu ya, saya sendiri pernah melakukannya di dalam kelas. Saya membagi anak menjadi 3 kelompok. Nah, sebelum proses kerja kelompok dimulai, saya menjanjikan bagi anak yang menang akan mendapatkan hadiah. Ternyata hadiah yang saya janjikan bisa mematikan kreativitas anak, Bapak Ibu. Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan itu menghukum, Bapak Ibu. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa paling dihukum. Kenapa? Karena yang paling 2, kenapa saya tidak peringkat 1, gitu kan? Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi ibaratnya janji-janji palsu ya Bapak Ibu. Nanti saya kasih ini, nanti saya kasih itu, tapi nyatanya tidak. Sehingga penghargaan yang dijanjikan itu menjadi hukuman bagi yang dijanjikan. Selanjutnya, motivasi dari dalam diri, intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai teman, dan yang terakhir sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol guru ini, yang pertama, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Saya ambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika ada anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, selesai upacara kita panggil anak tersebut, lalu kita sebagai guru menyuruh anak tersebut hormat pada bendera selama 1 jam. Itu menjadikan kita sebagai guru memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya, ketika anak
tidak memakai atribut lengkap saat upacara, kita panggil anak tersebut setelah selesai upacara, kita melakukan dialog. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Berarti kita sebagai guru telah mengambil posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ketika kita melakukan dialog, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, kali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini berarti kita sebagai guru telah mengambil posisi kontrol sebagai teman. Yang selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, ini berarti kita sebagai guru sudah mengambil posisi kontrol sebagai pemantau. Yang selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kita sebagai guru sudah mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, yang paling efektif yang harus kita terapkan ketika kita menemui anak yang melakukan kesalahan, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer, yang dimana kita tidak serta-merta memberikan hukuman, menyalahkan anak tersebut, atau santai saja dengan kesalahan anak tersebut. Tetapi kita tanya dulu kepada anak tersebut kesalahannya apa, dan mengajak anak tersebut untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, untuk selanjutnya, mari kita cermati posisi kontrol apakah yang dilakukan guru berikut. Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Coba kita cek. Ya, betul. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Pemantau atau manajer? Coba kita cek. Manajer ternyata, Bapak Ibu. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, sebagai teman. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi kontrol sebagai apa, Bapak Ibu? Pemantau. Betul. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Penghukum. Ya, betul. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Sebelum melanjut ke dalam materi, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas, Bapak Ibu, bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Bu Sayu. Karena jika peraturan kelas itu hanya dibuat oleh guru saja, dan ada beberapa anak yang mungkin bisa melanggarnya karena dia tidak meyakininya. Sedangkan jika keyakinan kelas itu sudah kesepakatan dari guru dan juga siswanya, sehingga mereka sudah yakin bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan harus diperbaiki. Ya, terima kasih Bu Sayu. Betul ya, keyakinan kelas itu kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu hanya dibuat oleh satu pihak, yaitu guru, ya. Jadi tapi kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan murid. Jadi semua murid meyakininya, menyetujuinya, sehingga akan terlaksanalah keyakinan kelas itu.
Tahap pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Ya, jadi contohnya yang dibuat dalam pernyataan positif ini, biasanya kita membuat peraturan kelas, isinya itu jangan membuang sampah sembarangan. Ternyata itu tidak efektif Bapak Ibu, harus diganti dengan pernyataan positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Kalau bisa kita menghindari kata jangan dan tidak. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, ya. Di sini saya sudah membuat keyakinan kelas pada kelas 6. Yang pertama, disiplin. Datanglah tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Tugas, bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan selesaikan tepat waktu. Tertib memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pelajaran. Respek dan hormat pada guru, murid, dan semua pegawai di sekolah. Kebersihan, jagalah kebersihan di kelas dan di sekolah. Buang sampah pada tempatnya. Sopan santun, mengangkat tangan jika mau bicara dengan guru dan izin jika ada keperluan di luar kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kata-kata yang ada saat kita menstabilkan identitas, yang pertama, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, berbuat salah itu wajar. Yang ketiga, tidak ada manusia yang sempurna. Yang keempat, kamu berhak merasa begitu. Yang kelima, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ini merupakan 5 contoh kata yang kita keluarkan saat menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang keluar saat kita melakukan dialog pada saat tahapan validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu berhak merasa begitu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Nah, ini merupakan kata-kata saat kita melakukan dialog pada tahapan validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kata-kata yang timbul saat dialog pada tahapan menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kebetulan Bapak Ibu, saya telah melakukan keyakinan kelas pada kelas 6. Mari kita lihat, saksikan bersama-sama videonya. Ya Bapak Ibu, ada seorang anak bernama Gede.
Anak tersebut hampir setiap hari terlambat, sehingga dalam penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusinya, saya saat jam istirahat memanggil Gede untuk melakukan dialog. Pertama saya tanya kepada Gede, Gede tahu tidak kenapa Gede saya panggil? Dia menjawab tidak tahu. Saya bilang kalau Gede saya panggil karena Gede sudah terlambat. Dan saya tanya lagi, kenapa Gede terlambat? Beliau menjawab, dia terlambat karena malam nonton TV dan main HP sehingga tidur kemalaman. Nah, lalu saya bilang kepada Gede, manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti setiap manusia ada kalanya melakukan kesalahan. Termasuk saya juga sebagai guru juga melakukan kesalahan. Lalu saya tanya kepada Gede lagi, hal apa yang harus Gede lakukan supaya Gede tidak bangun kesiangan lagi dan terlambat ke sekolah. Dia menemukan solusinya. Jadi seharusnya dia tidak menonton TV dan bermain HP dan tidur lebih awal, sehingga dia tidak bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Nah, itu solusi yang Gede dapatkan. Lalu saya menanyakan keyakinan kelas. Gede menjawab bahwa memang sudah dibuat keyakinan kelas seminggu setelah proses pembelajaran berlangsung. Itu sedikit yang ada di video yang akan saya tampilkan tadi. Selanjutnya penutup. Dalam rangka penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol, mampu merefleksikan dirinya dalam saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, inilah akhir presentasi saya. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi, silahkan. Cukup ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada video kali ini saya akan menampilkan 5 adegan interaksi antara guru dan murid. Mari menyaksikan videonya dan merefleksikannya. Anak-anak, ya. Kemarin Ibu memberi kalian PR. Sudah dikerjakan semua atau belum? Gangguin temannya. Kamu sekolah datangnya niatnya untuk apa? Belajar. Kenapa sampai sekolah kamu malah gangguin temanmu? Hah? Kamu nggak inget apa? Orang tuamu di rumah itu ya pura-pura sehat, padahal dia sedang sakit supaya kamu bisa belajar di sekolah. Ya, sedangkan kamu
Sampai di sekolah malah gangguin temannya. Kasihan lah Hid, orang tua Hid, ya. Kasihan juga sama bu guru yang sudah ngajarin kamu. Ya. Silakan duduk. Oh ya, kemarin kalian pelajaran bahasa Indonesia Ibu sudah menyuruh untuk menghafal, ya? Sudah hafal semua? Sudah. Ada yang belum hafal? Sini. Gimana? Kamu belum hafal? Oh, ya gak apa-apa. Nanti dihafalin saat teman-temannya maju ke depan, kamu menghafal, ya? Gak apa-apa. Terus kita kan teman, ya? Waalaikumsalam, ya Siti ya. Terlambat. Berapa kali kamu terlambat? Udahan. Ibu rasa kamu dalam catatan ibu sudah ada 5 kali dalam 1 bulan ini terlambat, ya. Besok jangan ulangi lagi, ya. Silakan duduk. Anak-anak. Ya. Kemarin ada PR. Sudah dikerjakan belum? Sudah. Ya, Gede, kenapa Gede? Silakan maju ke depan. Belum mengerjakan PR-nya. Sini dulu, lebih dekat. Kenapa kamu belum mengerjakan PR-nya? Karena tadi sore saya ikut bapak saya lari dan malamnya saya capek. Malamnya kecapean. Nah, untuk besok-besok ya, Gede, apa yang harus kamu lakukan supaya tugas sekolahmu selesai, membantu orang tua pun terlaksana? Kira-kira apa? Pulang sekolah langsung dikerjakan. Jadi kalau ada PR, besok-besok pulang sekolah langsung dikerjakan supaya sorenya bisa membantu orang tua dan malamnya bisa istirahat, ya? Ya, silakan.